kebinekaan bangsa ini. Agar nasionalisme, moderasi beragama, toleransi, dan semua nilai-nilai luhur senantiasa terjaga dalam bingkai persatuan, kesatuan, dan kebinekaan untuk pemilu damai, untuk Indonesia maju, dan untuk negeri tercinta sepanjang usia. Selamat Hari Bayangkara ke-77. Iya, boleh kita beri tepuk tangan untuk tayangan yang baru saja kita saksikan bersama. Di mana ini merupakan salah satu upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia agar nasionalisme, moderasi beragama, toleransi, dan semua nilai-nilai luhur senantiasa terjaga dalam bingkai persatuan, kesatuan, dan kebinekaan. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kita akan menyimak bersama laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Karo Watpers SSDM Polri kepada yang terhormat Brigadir Jenderal Polisi Anwar SIK MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, para menteri dan kepala lembaga setingkat menteri atau yang mewakili, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Ibu, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara atau yang mewakili, Ketua MUI, Ketua PBNU, Ketua PP Muhammadiyah, Ketua PGI, Ketua KWI, Ketua PHDI, Ketua Walubi, Ketua Permabudi, dan Ketua Matakin. Para Dirjen Kementerian Agama RI atau yang mewakili, pejabat utama Mabes Polri, dan Pati di luar struktur Polri, Ketua Umum Bayangkari, Kapolda Metro Jaya beserta Ibu, dan para Kapolda seluruh Indonesia, Pangdam Jaya atau yang mewakili, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para Ketua Umum BEM dan OKP seluruh Indonesia, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan ridho-Nya. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga dapat menghadiri kegiatan doa bersama lintas agama, penganugerahan lomba yang berkaitan di bidang keagamaan, dan revitalisasi situs budaya atau agama dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Pada kesempatan ini dapat kami laporkan bahwa pada pelaksanaan doa bersama lintas agama ini dihadiri kurang lebih berjumlah 3.200 hadirin yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, rekan-rekan BEM, organisasi kemasyarakatan, dan pemuda seluruh elemen masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghormatan kepada hadirin yang telah meluangkan waktu, berkenan hadir memenuhi undangan kami untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini mengangkat tema merajut nasionalisme dan toleransi beragama
guna merawat kebinekaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa untuk pemilu damai menuju Indonesia maju. Pada kesempatan ini, kami sampaikan bahwa Polri telah melaksanakan lomba berkaitan di bidang keagamaan dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023 yang diikuti oleh seluruh agama perwakilan dari Polda seluruh Indonesia, di mana telah dilaksanakan secara serentak mulai tanggal 13 Juni sampai dengan 27 Juni 2023. Adapun animo peserta perlombaan kali ini sebanyak 414 peserta, dengan rincian Musabaqah Tilawatil Quran sebanyak 93 peserta, terdiri dari kelompok perwira, bintara dan tamtama, polwan dan PNS. Vokal grup dan solo lagu rohani Kristiani, pesertanya 249 dengan berbagai klasifikasi, vokal grup, solo pria, solo wanita. Pembacaan sloka 31 pasang, 62 peserta. Pembacaan kitab suci Dhammapada Buddha 10 peserta. Dari seleksi pada tingkat kewilayahan, seleksi tingkat pusat dan grand final diperoleh juara 1, 2, dan 3, serta juara harapan 1, 2, dan 3. Berkenan Bapak Kapolri memberikan penganugerahan hadiah kepada para pemenang lomba. Pada kesempatan peringatan Hari Bayangkara ke-77 tahun ini, juga telah diselenggarakan kegiatan revitalisasi situs budaya atau keagamaan dengan maksud agar situs budaya atau agama tetap dijaga dan dirawat supaya tidak mengalami degradasi, penurunan kualitas, potensi fisik maupun nilai pentingnya yang disebabkan oleh kerusakan. Selain itu, agar situs budaya agama yang ada di masyarakat dapat ditingkatkan secara optimal, maka dilakukan kegiatan revitalisasi dengan menggandeng stakeholder terkait dan ahli pada bidangnya, sehingga mempunyai daya ungkit baik pariwisata maupun perekonomian masyarakat. Karena itulah, pada Hari Bayangkara ke-77 ini, tahun 2023, Polri telah melakukan revitalisasi sebanyak 77 situs agama dan budaya yang tersebar di seluruh Nusantara dengan rincian Masjid 20, Gereja 5, Pura atau Kuil 5, Vihara 1, Kelenteng 3, Makam 24, Istana atau Keraton 3, Candi 1, Simbol Agama 5, Tokoh Nasional 2, Situs Nasional 8. Dari jumlah tersebut, dapat kami berikan beberapa contoh revitalisasi situs agama atau budaya, antara lain di Polda Aceh, Masjid Baitur Rahman Ulele, Polda Banten, Gua Maria Bukit Kanada, Polda Kalteng, Gereja Immanuel, Polda Bali, Pura Lempuyang Luhur, Polda DIY, Kelenteng Ponco Winatan, Polda Riau, Candi Muara Takus, Polda Papua, tempat pengasingan tokoh nasional Muhammad Hatta Sultan Syahrir. Dari proses revitalisasi situs budaya atau agama tersebut diharapkan dapat membangkitkan pariwisata dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan cara mendukung UMKM di sekitar tempat revitalisasi tersebut. Salah satunya dengan memberikan gerobak tenda UMKM. Pada kesempatan ini, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Kapolri berkenan menyerahkan gerobak UMKM secara simbolik kepada pelaku UMKM
yang telah hadir di sini. Demikian laporan ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya dalam melanjutkan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi 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 Om. Sadu 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 Rahayu. Demikian laporan Ketua Panitia telah disampaikan oleh Karuat Pers SSDM Polri. Untuk itu kami aturkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya bersama akan kita dengarkan ceramah kebangsaan yang akan disampaikan oleh Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU, Bapak Kiai Haji Ulil Absor Abdallah. Dengan hormat kami silakan. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, Ketua KPU, Ketua MUI, dan Ketua Majelis-Majelis Agama yang lain yang hadir di sini, para hadirin dan hadirat yang saya hormati. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Polisi Republik Indonesia yang sekarang ini merayakan Hari Bayangkara yang ke-77. Tepuk tangan untuk polisi kita. Tadi Pak Kapolri sebelum saya naik podium ini dipesan supaya ceramahnya hanya 7 menit saja. Jadi saya di sini akan menyampaikan kultum. Para hadirin dan hadirat yang saya cintai, kebetulan hari ini kita selain merayakan Hari Bayangkara, kita juga sebagai umat Islam merayakan Hari Raya Idul Kurban atau yang disebut dengan Idul Adha. Perayaan Idul Adha ini bagi saya adalah perayaan yang semangatnya seperti semangat Hari Bayangkara pada siang hari ini. Yaitu merawat persaudaraan, kerukunan, dan persaudaraan antar agama. Saya akan berbicara dari sudut pandang seorang Muslim. Mohon pengertian kepada teman-teman dari kawan-kawan dari agama-agama yang lain, karena kebetulan saya sebagai Muslim, saya akan berbicara mengenai tema ini dari sudut pandang Islam. Di dalam Islam dikenal ajaran tentang sembahyang atau sholat. Di dalam sholat kita, di ujung sholat kita yang wajib 5 kali sehari, ada satu ibadah sederhana. Ibadah ini berupa ibadah ucapan atau ibadah yang diucapkan, dilafalkan. Ibadah ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah artinya adalah salawat untuk Nabi Ibrahim. Redaksinya tentu saja sudah dikenal oleh Bapak dan Ibu sekalian. Formulanya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Di dalam salawat ini ada tokoh penting yang disebut berkali-kali, yaitu Ibrahim.
Ibrahim itu adalah nabi besar, sosok besar yang menghubungkan antara Islam dengan agama Yahudi dan agama Kristen. Setiap Idul Kurban, umat Islam selalu dianjurkan untuk melakukan ibadah berupa korban. Ibadah korban adalah ibadah yang dilakukan untuk menapak tilasi warisan Ibrahim sebagai sosok yang mempersatukan antara tiga agama besar yang disebut dengan Abrahamic religion atau agama-agama Abraham, agama-agama Ibrahim. Jadi di dalam sholatnya orang Islam yang 5 kali sehari itu sebetulnya ada pesan tentang toleransi. Yaitu di dalam bentuk sholawat yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Ini hal pertama yang ingin saya kemukakan sebagai poin penting ketika kita berbicara mengenai soal kerukunan antar agama. Sholatnya orang Islam sendiri sebetulnya sholat yang mengandung ajaran toleransi. Yang kedua, tadi saya tertarik Bapak Kapolri ada kegiatan merawat situs-situs budaya. Karena saya ini orang NU, yang paling menarik perhatian saya adalah merawat makam-makam. Tadi ada, kalau tidak salah ada 24 makam yang dirawat oleh para polisi kita di seluruh Nusantara. Sebagai orang NU, terima kasih Pak Kapolri. Yang Muhammadiyah mohon pengertian. Merawat situs-situs budaya ini sesuai dengan ajaran toleransi yang diajarkan oleh para pendakwah Islam pertama di Indonesia. Yang disebut dengan Wali Songo. Di majelis ini hadir Ketua KPU kita, Mas Hashim Asy'ari, aslinya Kudus. Di Kudus itu ada seorang wali besar, salah satu dari 9 wali songo, namanya Sunan Kudus. Sunan Kudus ini adalah wali penting yang semangatnya adalah semangat merevitalisasi situs budaya. Sunan Kudus ini adalah sunan yang punya ajaran yang menarik. Dia mengajarkan kepada umat Islam di Kudus pada abad 17 atau 16, 1500-an, ketika beliau berdakwah di kota Kudus dan sekitarnya, beliau mengajarkan kepada umat Islam di sana agar umat Islam tidak mengkonsumsi daging sapi. Agar umat Islam tidak mengkonsumsi daging sapi sebagai tepo seliro dalam bahasa Jawa, sebagai bela rasa, toleransi kepada teman-teman Hindu yang ada di daerah Kudus ketika itu. Ajaran Sunan Kudus ini kebablasan dalam pengertian positif. Sampai sekarang masih dirawat oleh masyarakat Kudus. Oleh karena itu umat Islam di Kudus sampai sekarang ini tidak mengkonsumsi daging sapi. Bapak Ibu sekalian, kalau datang ke kota Kudus dan jajan soto, itu sotonya adalah daging kerbau. Hanya di kota Kudus ada namanya soto yang dagingnya adalah daging kerbau. Meskipun Sunan Kudus tidak mengharamkan sapi dan dagingnya, karena tidak boleh dalam ajaran Islam mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ini bukan pengharaman. Kebijaksanaan yang dilakukan oleh Sunan Kudus sekedar untuk menghormati tradisi lokal dan perasaan orang-orang Hindu yang ketika itu mayoritas di kota Kudus. Sampai sekarang masih dipertahankan. Itulah salah satu sebab kenapa Islam bisa tersebar dengan cepat di kawasan Nusantara. Karena semangat yang dikembangkan oleh para wali-wali kita sejak dahulu adalah menyebarkan dan mendakwahkan agama tanpa memusuhi dan menegasikan
kebudayaan-kebudayaan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Inilah semangat para pembawa agama, terutama agama Islam yang datang ke Nusantara pada abad ke-15, 16, dan seterusnya. Marilah kita rawat semangat yang oleh Gus Dur, salah satu pemimpin Nahdlatul Ulama yang kita hormati, yaitu semangat pribumisasi Islam. Inilah semangat yang dibawa oleh Wali Songo dan tampaknya sekarang ini diteruskan oleh kawan-kawan kita di Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada polisi kita, semoga polisi kita bisa merawat Indonesia yang bineka dan menjamin kedamaian di dalam pemilu mendatang. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU, Bapak Kiai Haji Ulil Absor Abdallah yang telah menyampaikan ceramah kebangsaan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tiba saatnya pada acara inti pada siang hari ini, yaitu doa bersama lintas agama. Untuk itu dimohon kepada para pemimpin doa dari masing-masing agama untuk mengambil tempat di atas panggung dan menempati kursi yang telah disediakan. Mohon kepada Bapak Ibu pada saat pemimpin doa dari agamanya masing-masing menyampaikan doa, berkenan untuk mengikuti secara hikmat dan kepada yang beragama lain dimohon menyesuaikan. Baik, doa bersama lintas agama dimulai dari agama Konghucu, dipimpin oleh Sekretaris Bidang Rohani Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin, Bapak W.S. Sunarta Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu, Salam Kebajikan, Wete Tungtien, Sancai. Perkenankan saya membawakan doa secara agama Konghucu. Kehadirat Huang Tian Sangti, Tuhan yang Maha Besar di tempat yang Maha Mulia, dalam bimbingan rohani Ceseng Gongce, Cincai, senantiasa berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan menjalankan kebajikan. Segala puja dan puji kami panjatkan kehadirat Tien atas limpahan berkah, kesempatan, dan kesehatan lahir batin, sehingga pada saat ini kami dapat berhimpun bersama, menyatukan hati dalam acara doa bersama lintas agama Hari Bayangkara ke-77 tahun dengan tema Merajut Nasionalisme dan Toleransi Beragama untuk Pemilu Damai menuju Indonesia Maju. Semoga jiwa dan semangat Hari Bayangkara senantiasa menggelora dan mengilhami pengabdian seluruh anggota Polri dalam mengemban tugas memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Huang Tian Sangti, Tuhan yang Maha Kuasa, Indonesia adalah bangsa yang majemuk,
yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan yang merupakan kekuatan kami dalam membangun bangsa ini. Jauhkan bangsa dan negara kami dari permusuhan dan perpecahan, khususnya menjelang pemilu tahun 2024 yang akan datang, yang rentan akan gesekan akibat perbedaan pilihan dan pandangan. Jadikanlah kami insan-insan bijaksana yang senantiasa meneliti hakikat tiap perkara, sehingga dapat terhindar dari mara bahaya. Berikanlah kemudahan, jalan keluar dari segala persoalan yang dihadapi bangsa kami. Restuilah tekad kami dalam membangun bangsa dan negara kami, dalam mewujudkan kehidupan yang aman, adil, dan makmur. Huang Ten Sangti, Tuhan yang Maha Agung, pada momentum ini kami bermohon bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Semoga momentum tahun pemilu ini senantiasa berjalan dengan aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoak, tanpa kekerasan, ujaran kebencian, dan politisasi sara. Polri memiliki tugas tanggung jawab dan peran penting untuk mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi agar berjalan aman, lancar, dan terkendali. Kami menyadari bahwa pekerjaan ini bisa berhasil jika ada kerjasama seluruh komponen bangsa. Maka pada saat ini kami pun berdoa, berikan kesadaran bagi setiap warga bangsa untuk teguh akan nilai nasionalisme dan toleransi beragama, menuju pemilu damai, Indonesia maju, dan pemimpin yang senantiasa menjadi tonggak kemajuan negara dan masa depan bangsa yang lebih baik. Huang Tian, Tuhan yang Maha Mulia, berikan pula kekuatan, kesabaran, dan kesehatan bagi para pemimpin bangsa kami dalam menjalankan tugas dan memikul tanggung jawab yang diembannya. Kami yakin dan percaya hanya kebajikanlah yang berkenan kepada Tuhan, maka dengan kebajikan yang dipupuk dan dibina oleh para pemimpin bangsa dan semua komponen bangsa, niscaya Indonesia diberkahi aman, damai, dan sejahtera. Chu Tien En Chuan, semoga kasih Tuhan senantiasa memberkati kita. Maha besar Tuhan, Tuhan yang maha sempurna, senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti, Wei Tian Yute, Sancai. Terima kasih. Dilanjutkan dengan agama Buddha dipimpin dari Sangha Theravada Indonesia, Biku Dhamasubo Mahathera. Merdeka. Kami Biku Dhamasubo Mahathera dari Sangha Theravada Indonesia. Bersama yang terhormat Bapak Kapolri beserta Ibu, yang terhormat Bapak Wakapolri beserta Ibu, yang terhormat Mabes Polri beserta seluruh sivitasnya, pada hari Bayangkara ke-77 ini, kami berdoa secara agama Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Doa-doanya, Dewo wasatu kalena sasa sampati hotuja, Pito bawantu lokoja, Raja bawantu damiko. Semoga hujan turun tepat pada musimnya. Semoga tanaman tumbuh subur dan berbuah lebat. Semoga dunia maju pesat dan damai. Semoga pemerintah bertindak benar, raja-raja berlaku lurus. Semoga buah karma-karma baik melindungi warga masyarakat, pelasa-pelasa di kota hingga pelosok-pelosok desa. Melindungi Bapak Ibu Kepala Negara dan wakilnya. Melindungi Bapak Ibu Kapolri beserta keluarga besar Polri dan jajarannya. Melindungi para kepala lembaga tinggi dan tertinggi negara dalam mengemban tugas menjaga keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga rakyat tidak kehilangan hak kesetaraan sebagai sesama bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga rakyat yang miskin menjadi kaya dan yang kaya menjadi dermawan, patuh pada penguasa. Semoga yang menjadi penguasa tidak merusak negara, tidak merusak agama, tidak merusak alam semesta. Sebab itu semua hanya akan menjadi bencana. Semoga para yang menjadi aparat, menjadi pejabat, menjadi birokrat mau bertirakat. Semoga para penjahat segera bertobat. Semoga para agamawan tidak kehilangan kemuliaan. Semoga para ilmuwan tidak kehilangan kecerdasan. Semoga para budayawan, kaum seniman tidak meninggalkan seni, sastra, budaya, kearifan lokal. Semoga para siswa, mahasiswa berbudi luhur, sopan dan santun, tidak kehilangan tata etika. Semoga para calon tetap tidak tetap calon. Semoga aneka bencana yang melanda bangsa dan negeri ini, juga negara-negara lain di muka bumi, segera berakhir selesai. Semoga para korban segera mendapat pertolongan. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Memayu hayuning bawono, memperindah indahnya dunia. Rahayu sagung dumadi, tego larane ora tego patine. Sadu, sadu, sadu. Merdeka. Terima kasih. Selanjutnya agama Hindu, dipimpin dari Parisada Hindu Dharma Indonesia, Kanjeng Raden Haryo Tumenggung Astono Chandradana, SE, MM, MBA. Terlebih dahulu, terimalah salam dari kami. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Wete Tuntien, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Izinkan saya pada siang menjelang sore hari ini memandu doa dengan cara Hindu. Untuk itu kepada saudara-saudaraku yang beragama Hindu, mohon mengambil sikap amustikarana, dan bagi saudara-saudaraku yang berkeyakinan yang lain, mohon menyesuaikan. Terima kasih. Izinkan saya akan memulainya. Rahpat astri nama, Om atma tatuatma sudamam swa, Om kesama sampurna nama swaha, Om Sri Pasupatayompat, Om Sri Ambawantu Sukam Bawantu Purnam Bawantu Yunama Swaha, Om Manandesanom Padmasanom Dewa Pratistom Brangring Sah Paramasiwaraditya Nama Swaha, Om Manandesanurdanam Akasa Dewa Astawam Nugraham Sarwa Buhlokam Sarwa Jagat Pratistanam, Om Pertiwi Sariram Dewi Catur Dewa Mahadewi Catur Asrama Batari Siwa Bumi Mahasidi. Om, dengan disaksikan oleh Bapak Akasa dan Ibu Pertiwi, Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Agung, hari ini kami yang hadir di sini mencakupkan kedua belah tangan kami guna menghaturkan sujud bakti kehadapan-Mu. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami memanjatkan puja Angayu Bagya dan puja Astungkara atas waranugraha-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua, kepada negara dan bangsa kami, dan terkhusus kepada segenap keluarga besar Polri, sehingga sampai menjelang hari ulang tahun Bayangkara yang ke-77 esok, kami masih bisa menikmati berkat karunia-Mu. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini kami bermohon kepada-Mu, anugerahkanlah kepada bangsa dan negara kami, kepada para pemimpin kami, serta kepada seluruh anggota Polri, kekuatan dan kesehatan yang prima dan utama. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Mulia, kami menyadari bahwa segala kejadian di alam semesta ini semua karena retam dan aturan semesta-Mu. Oleh karenanya Om Hyang Widi, bimbinglah kami agar tidak keliru langkah, agar kami mampu dalam upaya merajut nasionalisme dan toleransi beragama, guna merawat kebinekaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa,
untuk pemilu damai menuju Indonesia maju. Om Hyang Widi, Engkau laksana matahari dan bulan, dengan sinarmu yang subram dan wiriam, sinarilah hati dan pikiran seluruh rakyat Indonesia. Seluruh jajaran Polri khususnya, agar semakin profesional, agar semakin presisi, serta berdedikasi tinggi dalam berkarya untuk negeri. Om Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah momentum peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-77 ini sebagai perekat seluruh jajaran Polri agar bahu-membahu dalam upaya merajut jalinan persaudaraan di antara sesama anak bangsa, apapun suku, agama, bangsa dan budayanya. Om Sang Hyang Widiwasa, Tuhan penebar cinta kasih. Satukanlah pikiran, perasaan dan hati nurani seluruh anak bangsa ini dengan ikatan cinta, agar di tahun politik ini serta di tahun pemilu 2024 nanti, semua anak bangsa ini lebih mengedepankan rasa cinta dan kebersamaan sebagai sesama saudara sebangsa dalam menghadapi setiap masalah yang kiranya nanti muncul dalam proses kontestasi nanti. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Mendengar. Terimalah dan kabulkanlah doa kami ini. Om Dirgayur Astu Tadatu Astu Swaha. Om Kesama Sampurna Nama Swaha. Om Sidirastu Karyani. Om Waigana Mastu Nama Sidem. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih. Selanjutnya, Agama Katolik, dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia, Romo Agustinus Heri Wibowo, PRSS SHMH. Yang terkasih saudari-saudara sebangsa dan setanah air, salam damai sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya membawakan doa secara agama Katolik. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur atas keselamatan yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada kesempatan yang istimewa ini, kami bersama hendak memanjatkan segala ungkapan syukur kami atas limpahan berkat dan rahmat-Mu. Bapa, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada hari ini memperingati Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Kami bersyukur atas abdi-abdi yang Kau pilih ini dalam semangat pengabdian dan pelayanan sebagai anggota Polri yang presisi. Terima kasih atas segala pengorbanan, pelayanan, pengabdian dan komitmen untuk terus membangun bangsa Indonesia ini, seraya ikut terlibat pula dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Kami pun mau berdoa bagi segenap pimpinan Polri, dari yang tertinggi hingga kesatuan-kesatuan yang kecil. Bapa, Engkau telah memilih dan mempercayakan kepada mereka segenap tugas dan tanggung jawab. Anugerahkanlah kepada setiap orang yang dipercaya untuk memimpin dengan rahmat kesehatan dan kebijaksanaan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menuntun setiap pemimpin menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sukacita,
menjadi teladan yang baik serta sahabat yang akan saling menghebatkan. Berkatilah pula keluarganya agar sungguh menjadi penolong, pendukung, dan pendoa yang setia bagi mereka. Kami mau berdoa agar bangsa Indonesia ini mampu bertumbuh menjadi bangsa yang damai dalam keberagaman, solid dalam solidaritas, dan selalu berpegang teguh pada nilai-nilai jati diri bangsa, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami berdoa untuk Polri, semoga Engkau berikan kesehatan, kekuatan, pendampingan, dan rahmat yang diperlukan dalam tugasnya untuk mengamankan pemilu, supaya dapat berlangsung dengan aman, baik, tertib, dan lancar. Semoga semangat Polri yang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat semakin menguatkan kami semua untuk merajut nasionalisme dan toleransi beragama untuk pemilu damai menuju Indonesia maju. Akhirnya kami mohon berkat-Mu ya Bapa, agar kami semua dimampukan selalu mengambil bagian dalam kehidupan bersama untuk saling mengasihi dan mengampuni, saling melayani dengan tulus hati. Seluruh doa ini kami sampaikan kepadamu dalam perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dalam mengabdi dan melayani. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, agama Kristen Protestan dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH. Salam sejahtera, selamat siang, shalom bagi kita semua. Marilah kita berdoa, kami akan memimpinnya dalam doa Kristen Protestan. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kasih, Pencipta langit bumi dan segala isinya, pemelihara segala ciptaan. Kami memuji nama-Mu yang Maha Agung atas segala karya yang selalu nyata dalam kehidupan. Terima kasih untuk nafas, energi, sukacita yang selalu ada Engkau beri kepada kami. Engkau mengizinkan kami mengukir karya dalam kehidupan kami masing-masing. Kami puji Engkau untuk sukacita HUT Bayangkara Polri yang ke-77. Polri presisi untuk negeri. Pemilu damai menuju Indonesia emas, merajut nasionalisme dan toleransi beragama, guna merawat kebinekaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa untuk pemilu damai menuju Indonesia maju. Pada kesempatan ini kami bermohon kepadamu, berkati Kepolisian Republik Indonesia semakin kuat dan hebat, melaksanakan tugas dan fungsinya, menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Berkati kiranya Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andus Listio Sigit Prabowo MSI, dan segenap jajaran dari pusat hingga ke pelosok-pelosok tanah air dalam menjalankan tugasnya, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberi rasa aman kepada seluruh warga, serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, dan menjamin tercapainya lingkungan hidup yang berkelanjutan. Lindungi kiranya segenap jajaran Polri dalam menjalankan tugasnya terhindar dari bahaya radikalisme dan bahaya-bahaya di daerah konflik,
maupun dari oknum atau kelompok yang tidak menginginkan kedamaian. Lindungi segenap keluarga dan anak-anak yang terkadang harus ditinggalkan untuk menjalankan tugas. Ya Tuhan Allah kami, berkati segenap jajaran pemerintah kami, dari pusat hingga daerah-daerah. Berkati seluruh warga Indonesia, aman sentosa, menjalankan kehidupan kami masing-masing. Jauhkan kiranya dari negeri kami kekacauan, kerusuhan, penyakit, bencana, dan segala sesuatu yang membuat negeri kami terancam dan berbahaya. Karuniakanlah bangsa kami kemakmuran, kesehatan, damai sejahtera, kerukunan, sehingga bangsa kami semakin merasa indah dan nikmatnya menjadi bangsa Indonesia. Berilah kiranya bangsa kami pemimpin yang arif dan bijaksana, yang senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat, pemimpin yang takut dan mendengar kehendak Tuhan. Berikan juga kiranya suasana pemilu yang aman, kondusif, yang bebas dari berbagai tekanan, penuh persaudaraan sebagai bentuk kecintaan kami kepada negeri ini. Jauhkan para oknum yang menumpangkan kepentingan kelompoknya maupun pribadinya dengan mengadu domba, menyebarkan hoaks, dan menciptakan kerusuhan. Dan biarlah kami terhindar dari politik kotor dan tidak terhormat. Akhirnya, kami menyerahkan seluruh rangkaian HUT Bayangkara Polri tahun 2023 ini sebagai persembahan kami kepada Tuhan untuk semakin memperteguh janji pengabdian kami bagi negeri dan bagi Tuhan. Dengarkanlah doa kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Selamat siang, salam bagi kita semua. Diakhiri dengan agama Islam dipimpin oleh Ketua Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah, Bapak Kiai Haji Syafiq Al-Mukni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di tempat ini untuk memperingati Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Ya Allah, ya Maha Rahman, berilah kami seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia kekuatan untuk melaksanakan tugas-tugas mulia dalam rangka mengayomi, melindungi masyarakat, menjaga ketertiban dan kedamaian, memakmurkan bangsa, dan memajukan negara Republik Indonesia. Ya Allah yang Maha Rahim, limpahkanlah karunia-Mu agar kami bangsa Indonesia dan negara Republik Indonesia menjadi negara yang aman dan damai, adil, makmur, dan berlimpah rizki, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah yang Maha mengetahui segala rahasia, alimul ghaibi wasyahadah, berikanlah kami hidayah-Mu, bimbingan-Mu, sehingga apa yang kami lakukan adalah perbuatan terbaik menurut-Mu, apa yang kami ucapkan adalah perkataan terbaik, dan apa yang kami pilih adalah pilihan yang terbaik menurut-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka ibaduka salihun. Allahumma inna na'udzubika minasyarri kullihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi
wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ja'alna minas sabirin, Allahumma ja'alna minal muflihin, Allahumma ja'alna minas syakirin, Allahumma ja'alna minaz zakirin, Allahumma ja'alna minas salihin. Allahumma rfa'anna al-bala'a wal waba' wal fahsya'a wasyada'id wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ighfir lisa'ilil muslimina wal mu'minin innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian doa bersama lintas agama telah selesai dilaksanakan. Terima kasih dan kami silakan kepada para pemimpin doa untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam rangka Hari Bayangkara ke-77, Polri juga mengadakan berbagai lomba di bidang keagamaan yang diikuti para pegawai negeri pada Polri. Dan kali ini bersama akan kita saksikan penganugerahan kepada para pemenang lomba. Lomba MTQ, golongan perwira, juara harapan 3, AKBP Yusuf Mars, Polda Sultra. Juara harapan 2, Ibtu Muhammad Nasir Dama, Polda Gorontalo. Harapan 1, Muhammad Yarmi, Ibtu Polda Sumsel. Juara 3, AKP Surya Poresta, Polda Aceh. Juara kedua, Ibda Rusdi Yunia, Polda Kepulauan Bangka Belitung. Dan juara 1, Ibda Fahrudin Hidayat, siswa SIP Setukpa Lemdiklat Polri. Selanjutnya golongan Bintara, harapan 3, Bribtu Nabani Akbar, Polda Aceh. Harapan 2, Bripol Fauzi Ridwan, Polda Jawa Barat. Harapan 1, Bribda Muhammad Zikri Aulia, Polda Kalteng. Juara 3, Aibda Sarjan Adi Buana, Polda NTB. Juara 2, Bribda Abu Zayat, Polda Kepulauan Bangka Belitung. Dan juara 1, Bribda Muhammad Ahlun Nazar, Polda Kalimantan Selatan. Golongan Polwan, harapan 3, Bribda Nenda Putri Zanifa, Polda Kalbar. Harapan 2, Bribtu Rizka Munawaroh, Polda Sumsel. Harapan 1, Bribda Nurul Istiqomah Madani, Polda Papua Barat. Juara 3, Bribtu Rifa, Polda Aceh. Juara 2, Bribda Francisca, Polda Jatim. Juara 1, Bribtu Yulis, Polda Bengkulu. Golongan Pegawai Negeri Sipil, juara harapan 3, Pembina Muhammad Yusuf, Polda Sulawesi Selatan. Harapan 2, Pengatur tingkat 1, Mas Nyardi, Polda Kalimantan Barat. Juara harapan 1, Pengatur tingkat 1, Abdul Rahman Saleh, Polda Kalimantan Selatan. Juara 3, Penda 1 Mulyadi, Polda Sumatera Selatan. Juara 2, Pengatur Muhammad Soleh, Polda Jawa Tengah. Dan juara 1, Penata tingkat 1, Muhajir Habri, Polda Nusa Tenggara Barat. Lomba Solo Pria Lagu Rohani Kristiani. Juara harapan 3, Ibda Stewart Erikson, Lemdiklat Polri. Harapan 2, Brigpol Bari Felix, Polda Maluku. Harapan 1, Bribtu Elga, Polda Riau. Juara 3, Ibda Roland, Polda Sumsel. Juara 2, Ibtu Michael, Polda Sulut. Dan juara 1, Bribtu Joshua Van, Polda NTB. Berikutnya lomba solo wanita lagu rohani Kristiani. Juara harapan 3, Pengatur Widianti Peti, Polda Maluku. Juara harapan 2, Penata Kori Gerung, Polda Kepulauan Bangka Belitung. Harapan 1, Bribtu Sri Ayustini Simbolon, Polda Banten. Juara 3, AKP Riana, Polda Jateng.
juara 2 Bribtu Gendis Purba Polda Sumatera Utara, dan juara 1 Bribtu Maria Patricia SSDM Polri. Lomba vokal grup lagu rohani Kristiani, juara 3 Polda Papua, juara 2 Polda Metro Jaya, dan juara pertama Polda Maluku. Dan selanjutnya akan kami panggil pemenang lomba Dhammapada Pembaca Syair Kitab Suci dengan juara harapan 3 Bribda Agatha Dharmaputra Polda NTB. Juara harapan 2 Bribda Iwan Hidayat Setiawan Polda NTB. Harapan 1 Brigpol Citra Dharma Polda Lampung. Juara harapan 3 Bribka Hari Pratama Tarukan Polda Lampung. Juara 2 Bribda Roin Resal Polda NTB, dan juara 1 Pembina Dr. Andi Chandra Lemdiklat Polri. Selanjutnya lomba membaca sloka. Juara 3, juara harapan 3 dengan pengatur tingkat 1 Gusti Made Sivananda dan pengatur Mi Gede Eka Saputri dari Polda Lampung. Juara harapan 2, Brigpol Luh Puturirin Purnama Aryati dan Bribda I Gusti Ayu Dewi Purwani Lemdiklat Polri. Juara harapan 1, Kompol Made Dewi Chandra Ningsih dan Ibtu Andriani Kusumorati Polda Jawa Barat. Juara 3, Bribda Gusti Made Satria dan Bribda Putu Ngurah Bima Polda Sulawesi Tenggara. Juara 2, Ibtu Dr. Iwayan dan Bribda Ketut dari Polda Metro Jaya. Dan sebagai juara 1, Bribda I Putu Gede Andreawan dan Bribda I Kadek Arya Dwi Setia Prayoga dari Polda Bali. Selanjutnya berkenan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Panglima Tentara Nasional Indonesia didampingi Ketua Umum Bayangkari dan juga Irwasum Polri beserta Ibu. Kami silakan untuk menyerahkan penghargaan. Yang pertama, Lomba MTQ Golongan Perwira, juara 1 Ibda Fahrudin Hidayat, siswa SIP Stupa Lemdiklat Polri. Golongan Bintara, Bribda Muhammad Ahlun Nazar, Polda Kalimantan Selatan. Golongan Polwan, juara 1 Bribtu Yulis, Polda Bengkulu. PNS, juara 1 Penata 1 Muhajir, Polda NTB. Solo Pria Lagu Rohani, juara 1 Bribtu Joswafan, Polda NTB. Selanjutnya berkenan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Juara Lomba Solo Wanita, juara 1 Bribtu Maria dari SSDM Polri. Lomba Vokal Grup Lagu Rohani, Polda Maluku. Lomba Dhammapada Membaca Syair Kitab Suci, Pembina Dr. Andi Chandra. Dan lomba sloka Bribda I Putu Gede dan Bribda I Kadek. Selanjutnya berkenan untuk berfoto bersama dengan para pemenang. Sesi pertama, keadaan sikap siap. 3, 2, 1. Selanjutnya salam komando. 3, 2, 1. Berikutnya salam presisi. 3, 2, 1. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk para pemenang lomba bidang keagamaan. Kami silakan kepada para pemenang lomba untuk kembali ke tempat. Dan Bapak Kapolri beserta Panglima. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, masih dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-77. Kali ini Kepolisian Negara Republik Indonesia juga melaksanakan revitalisasi 77 situs budaya dan agama, di mana kegiatan ini memiliki tujuan dilihat dari berbagai aspek, diantaranya aspek ekonomi, membangkitkan pariwisata dan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mendukung UMKM di sekitar situs. Dan saat ini berkenan kembali Bapak Kapolri untuk menyerahkan
77 buah gerobak dan tenda kepada UMKM secara simbolis akan diterima oleh Bapak Agus dan Bapak Abdurrahman. Berkenan Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk juga menyerahkan kepada UMKM dari Masjid Keramat Luar Batang, Jakarta Utara. Berkenan dilanjutkan dengan foto bersama. Kembali sikap sempurna 3, 2, 1. Salam komando 3, 2, 1. Salam presisi 3, 2, 1. Terima kasih, kami silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, pada kesempatan kali ini juga atas seizin Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Panglima Tentara Nasional Indonesia, beliau berkenan untuk melakukan dialog interaktif. Dan kami laporkan di hadapan Bapak saat ini perwakilan wilayah yang melaksanakan revitalisasi 77 situs budaya dan agama. Kami silakan dengan hormat kepada Bapak Kapolri dan juga Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk berdialog interaktif dengan wilayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan yang tergabung di dalam kegiatan doa lintas agama dan kali ini tersambung juga secara virtual di seluruh wilayah Polda. Terima kasih atas kegiatan yang telah dilakukan terkait dengan berbagai macam kegiatan, termasuk juga revitalisasi situs budaya dan situs-situs agama. Mungkin karena terbatasnya waktu, saya tidak bisa menyapa semuanya. Perwakilan mungkin yang kali ini saya minta untuk bisa menyampaikan tentang kegiatan yang ada di lokasi. Di sini saya dengan Pak Panglima dan perwakilan-perwakilan tokoh lintas agama, OKP, Ormas ikut hadir dan menyaksikan. Kami persilakan dari wilayah Polda Jawa Tengah. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang Kapolri, yang kami hormati Ketua Umum dari Ketua Umum Bayangkari dari para pengurus, yang terhormat TNI dengan Kepala Staf atau yang mewakili Pak Irwasum dan Pejabat Utama Mabes Polri. Izin melaporkan Bapak, di jajaran Polda Jawa Tengah kita telah merevitalisasi hampir 59 situs. Di antaranya yang besar adalah Masjid Agung Demak, Kelenteng Sampokong, Makam Sunan Kalijaga, Makam Sunan Muria, Gereja Belindu Semarang, Gua Maria dan lain sebagainya sebanyak 59 situs yang kita lakukan revitalisasi. Hari ini saya di wilayah Demak, tepatnya adalah di Masjid Agung Demak. Yang kita lakukan revitalisasi yang pertama adalah Munan Sunan Kalijaga. Di sini telah hadir keturunan Sunan Kalijaga, yaitu Bapak Sesepuh Imam Cahyo. Berikut telah hadir di hadapan Bapak adalah semua lintas agama hadir di tempat kita, kemudian Bupati, kemudian seluruh Forkominda serta para pejabat utama. Perlu saya laporkan kepada Bapak bahwa khusus
kesatuan yang harus selalu kita jaga. Sekali lagi terima kasih, salam hormat untuk semuanya dan mohon doanya dalam rangka menyambut Hari Bayangkara yang akan kita laksanakan besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu. Selanjutnya saya akan menyapa rekan-rekan, sahabat-sahabat yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, Forum Lintas Agama, para pejabat utama Mabes Polri, para Kapolda jajaran. Dilaporkan Bapak Kapolri bahwa kami di Sulawesi Selatan untuk melaksanakan revitalisasi situs agama budaya, ada 3 makam yang kami revitalisasi, yaitu yang pertama makam Pangeran Diponegoro, kemudian yang kedua makam Syekh Yusuf. Kemudian kami di sini berada di makam Sultan Hasanuddin. Hadir bersama kami Forkominda tingkat provinsi, Forkominda tingkat daerah, hadir Bapak Bupati, Dandim, Kapolres, kemudian Raja Goa ke-36. Kemudian dengan adanya kegiatan revitalisasi di Goa ini, kami mengambil di Hasanuddin karena merupakan tokoh orang sosok yang mendapat julukan The Hetjes van het Hosten oleh Belanda, yang artinya ayam jantan dari timur. Dan untuk menghargai jasa-jasa Sultan Hasanuddin telah diabadikan menjadi nama bandara, kemudian menjadi nama perguruan tinggi di Sulawesi Selatan, nama Kodam 14 Hasanuddin. Ini mengambil sosok ketokohan dari Sultan Hasanuddin. Kemudian untuk kegiatan yang kita laksanakan yaitu melaksanakan pemasangan spanduk, kemudian banner-banner baliho untuk mewujudkan bahwa menarik daya wisata masyarakat luar untuk mengetahui bahwa di Sulawesi Selatan ada situs yang tidak boleh dilewatkan. Kemudian pengecetan tembok atau gerbang, gedung, kubah makam, pendopo, dan kemudian area-area sekitar makam. Kami laporkan kepada Bapak Kapolri bahwa kegiatan ini kita laksanakan selama kurun waktu yang telah ditetapkan setelah ada peningkatan dari wisata untuk di lokasi-lokasi tempat yang kami hidupkan dengan cara pengecetan, kemudian sosialisasi cagar budaya yang harus kita lestarikan termasuk makam-makam tokoh-tokoh nasional ini. Demikian kami laporkan Bapak Kapolri, mohon petunjuk dan arahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapolda Sulawesi Selatan yang saat ini berada di situs makam Sultan Hasanuddin. Salam untuk seluruh sahabat-sahabat yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Terima kasih atas kebersamaannya untuk melaksanakan revitalisasi di beberapa tempat. Dan tentunya sebagaimana yang tadi sudah sampaikan, ini merupakan bagian dari upaya kita untuk merawat kebersamaan, merawat toleransi, merawat budaya, sekaligus juga membangkitkan ekonomi lokal di sekitar situs yang ada, dan yang paling utama ini semua menjadi modal persatuan dan kesatuan untuk merawat negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh rekan-rekan dan juga yang mungkin belum sempat kami sapa, saya melakukan ucapan yang sama dan semoga kita semua selalu di dalam lindungannya. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Panglima. Terima kasih Pak Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kapolri, yang saya hormati Ketua Umum Bayangkari, yang saya hormati para tokoh lintas agama yang hadir, yang saya hormati para pejabat Polri, dan juga yang saya hormati para Kapolda di seluruh
jajaran beserta Forkompimda dan juga tokoh lintas agama di daerah yang hadir secara virtual. Pertama-tama mewakili seluruh prajurit TNI, saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-77. Semoga Polri tetap jaya, Polri presisi untuk negeri. Dan semoga TNI bersama Polri tetap bersinergi, solid untuk NKRI dan NKRI harga mati. Pada kesempatan sore ini saya akan menyapa dari Polda Sumut yang juga melaksanakan kegiatan merawat situs budaya dan juga tempat ibadah. Silakan dari Polda Sumut beserta jajaran. Ya silakan Pak Kapolda Sumut. Sudah lojukan akan tetapi belum diterima oleh operator Mabes. Bapak Kapolri, yang terhormat Bapak Panglima TNI, yang kami hormati para pejabat utama, senior, tokoh lintas agama yang hadir. Izin melaporkan Bapak dari Salipasi, Tarutung, Tapanuli Utara, jajaran Polda Sumut menyampaikan bahwa revitalisasi dilakukan bersama-sama dengan seluruh stakeholder, dan saat ini kami juga hadir bersama dengan Bapak Bupati di sebelah kanan saya, beserta seluruh tokoh lintas agama. Izin menyampaikan Bapak, mulai dari Gapura yang kurang lebih 1,8 km jarak dari Bukit Salib Kasih saat ini, Gapura tersebut sudah kita revitalisasi. Selanjutnya 500 meter sebelum tiba di Bukit Salib Kasih, ada 2 patung malaikat yaitu Mikael dan Gabriel sudah kita benahi dan bisa dinikmati oleh pengunjung. Di titik Bukit Salib Kasih sendiri, kami telah merevitalisasi dan merenovasi 2 gazebo, sehingga gazebo tersebut bisa dinikmati oleh para pengunjung. Dan yang terakhir, Bapak izin menyampaikan bahwa telah kami salurkan, yaitu bantuan etala jualan atau yang disebut dengan steleng di Tafut kepada para pedagang UMKM di seputaran Salib Kasih. Demikian kami laporkan Bapak, mohon bimbingan dan arahan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas perawatan situs budaya. Tentunya dari awal yang bagus ini dirawat ini supaya berikutnya ya dapat terus dirawat ya sehingga situs budaya ini dapat bermanfaat juga untuk masyarakat ya juga selain untuk wisata religi juga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatannya lainnya. Tentunya ini harus dirawat dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan sampai nantinya. Tentunya dengan tokoh agama, tokoh masyarakat yang berada di Sumatera Utara. Baik, terima kasih dari Sumatera Utara. Berikutnya ke Kalimantan Tengah. Pak Kapolda Kalteng, silakan. Ya, selamat sore Kalimantan Tengah, para pejabat tokoh lintas agama di Kalimantan Tengah, silakan. Selamat sore Bapak Panglima, mohon izin dengan Kapolres Kota Waringin Barat, yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, para pejabat utama Mabes Polri, unsur pimpinan TNI Polri, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Ketua Umum Bayangkari, mohon izin melaporkan kami saat ini berada di halaman Istana Kuning, yaitu salah satu situs budaya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana Istana Kuning ini
merupakan salah satu ikon yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat setelah Taman Nasional Tanjung Puting. Dan kami juga saat ini didampingi oleh unsur Forkopimda, Bapak PJ Bupati, beserta Ketua DPRD, Pak Dandim, Pak Danlanut, juga kami didampingi oleh Pangeran Kembar, yaitu Menteri Dalam dan Menteri Luar Kesultanan Kutaringin, Istana Kuning, dan juga kerabat Kesultanan yang hadir pada kesempatan Zoom hari ini. Mohon izin Bapak Panglima TNI, kami laporkan bahwasannya selain merupakan ikon yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, Istana Kuning ini juga memiliki sejarah yang sangat penting dalam berdirinya Kabupaten Kota Waringin Barat, yang mana pada saat itu, tepatnya pada tahun 1811, ini Istana Kuning ini berdiri pada saat Sultan ke-9, yaitu Sultan Imanuddin. Hingga saat ini Sultan sudah ke-15 dan saat ini juga permohonan maaf daripada Sultan tidak bisa hadir dalam Zoom kali ini dikarenakan Sultan berada di Solo. Dan perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Panglima dan kepada Bapak Kapolri bahwasannya selain merupakan ikon dan memiliki sejarah yang sangat penting dalam berdirinya Kabupaten Kota Waringin Barat, Istana Kuning ini juga memiliki beberapa aspek yang sangat penting dalam peranan berkembangnya kehidupan masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat ini. Di antaranya adalah aspek sosial, yang mana di Istana Kuning ini terdapat salah satu balai, yaitu untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di lingkup kesultanan, yang berlaku juga di masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat. Selain itu juga dari sisi aspek ekonomi, di Istana Kuning ini juga terdapat alun-alun yang mana di dalamnya itu terdapat beberapa pedagang UMKM yang memang setiap harinya ini membutuhkan tingkat ekonomi dari penjualan-penjualan yang ada di sana. Selain itu juga ada beberapa aspek mitologis ya, di mana di Istana Kuning ini menyimpan beberapa benda-benda yang dahulu ini digunakan oleh Sultan sebelum Sultan ke-15. Dan perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Panglima dan kepada Bapak Kapolri bahwasannya Istana Kuning ini pernah dibakar, yaitu pada tahun 1986. Dan direvitalisasi tepatnya yaitu pada tahun 2000 dipugar, dan hingga saat ini masih terdapat beberapa sudut atau beberapa objek yang perlu direvitalisasi. Dan kami sebelum melakukan revitalisasi ini juga kami sudah berkoordinasi dengan punggawa daripada Istana Kuning dan juga dinas terkait. Kami melakukan inventarisasi terkait dengan poin-poin mana, objek-objek mana yang kami revitalisasi, dan selanjutnya kami revitalisasi terhadap 14 objek, yaitu diantaranya pagar, tembok, kami cat ulang, dan juga ada tanaman yang tadinya tanaman bukan tanaman hias, kami ubah menjadi tanaman hias, dan berikutnya juga ada penunjuk arah kami persiapkan sehingga para wisatawan, turis dari mancanegara maupun wisatawan lokal ini mengetahui begitu masuk Istana Kuning arahnya mau kemana. Begitu juga kita persiapkan pamflet dan pembuatan banner di sudut-sudut istana sehingga para wisatawan maupun turis mancanegara ini bisa teredukasi dengan baik. Selain itu juga ada beberapa kegiatan revitalisasi di bidang UMKM kami lakukan, yaitu kami persiapkan juga gerobak UMKM untuk membantu para pedagang UMKM yang ada di alun-alun. Selain itu juga kami melakukan kegiatan-kegiatan kurve di sekitar istana, yaitu dengan memperbaiki atap-atap yang ada di dalam istana yang bocor, dan juga ada beberapa titik-titik yang kami lakukan revitalisasi, ya, seperti kamar mandi, toilet, dan juga penyiapan daripada penunjuk arah dan tertib parkir. Dan kami juga persiapkan tong sampah.
Demikian Bapak Kapolri, Bapak Panglima, apa yang sudah kami lakukan ini juga bersama-sama dengan unsur terkait sehingga sasaran yang kami lakukan itu tepat. Demikian, selanjutnya kami mohon arahan dan petunjuk. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolres Kota Waringin Timur beserta para pejabat daerah dan juga para pengguna Istana Kuning. Ini merupakan langkah yang sangat bagus ya dalam memelihara situs sejarah yang mana sejarah tersebut tentunya memiliki budaya yang sangat bagus untuk generasi penerus di situ. Dan tadi disampaikan di mana Istana Kuning ini juga pernah menjadi tempat berkumpulnya para pejabat di situ dan untuk persatuan dan kesatuan tentunya di peninggalan yang sangat bagus. Ini saya harapkan Pak Kapolres Kota Waringin Timur beserta seluruh Forkompimda dan juga TNI Polri yang berada di situ supaya merawat ya Istana Kuning ini yang tadi sudah disampaikan sangat banyak manfaatnya sehingga para generasi penerus juga tahu tentang sejarah Istana Kuning ini sehingga dapat berlanjut untuk kepentingan maupun untuk kesejahteraan dan juga persatuan kesatuan di khususnya di wilayah Kalimantan Tengah dan Tanjung Puting ini. Terima kasih Pak Kapolres Kota Waringin Timur. Dan kepada seluruhnya, para Kapolda dan juga para Polri seluruh jajaran dan juga TNI dan tokoh masyarakat, tokoh lintas agama yang hadir. Terima kasih ini pada Pak Kapolri dengan program merawat situs budaya atau situs sejarah. Ini program awal yang sangat bagus ya untuk diteruskan ataupun diketahui para generasi penerus, di mana situs sejarah ini pasti memiliki tinggalan sejarah, memiliki makna yang sangat bagus, yang perlu diketahui oleh generasi penerus. Karena kalau itu sampai dijaga sampai saat ini, tentunya memiliki sejarah yang sangat bagus di masa lampau, dan tentunya akan bisa dilanjutkan oleh para generasi penerus. Terima kasih Bapak Kapolri, beserta seluruh jajaran, Polda seluruh dan juga Polda, Polres maupun jajaran Polri di seluruh wilayah yang telah melaksanakan perawatan situs budaya maupun agama di seluruh jajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk generasi penerus dan juga para tokoh masyarakat, tokoh agama, Forkompimda, juga TNI Polri yang berada di daerah. Terima kasih Pak Kapolri beserta jajaran. Demikian saya kira sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semuanya. Salam Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga Panglima Tentara Nasional Indonesia yang telah berdialog dengan wilayah. Bapak Ibu, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Semoga dapat lebih memperkokoh toleransi di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dan mengikuti acara ini dengan hikmat. Selanjutnya kami silakan dengan hormat kepada Bapak Kapolri dan Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk menuju tempat pelaksanaan doorstop. Assalamualaikum. Untuk itu kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.